Balik lagi di Apaan Sih di TV, dan kita masih di musik, ngobrolin soal musik. Musik, ngobrolin soal musik. Masih sama gua tentunya, dan yes, gimana kabar lu semua hari ini? Semoga sehat dan berkah selalu buat lu yang setia nonton video di channel ini guys ya. So, jadi balik lagi kita akan ngebahas Linkin Park. Ya semoga lu juga nggak bosen karena gua terus-terusan bahas Linkin Park dan Linkin Park lagi gitu guys ya. Karena ini masih jadi happening banget karena mereka beberapa hari yang lalu baru aja live perform di Jakarta nih guys. Tapi sebelum itu, buat yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa selalu dukung channel ini dengan cara gimana? Cukup simple, cukup lu like, comment, subscribe, jangan lupa di share. Kita bangun channel ini bisa lebih berkembang di kemudian hari nanti, dan semoga tayangan video di channel ini bisa bikin hari-hari lu happy gitu. Jadi kalau misalnya lu sefrekuensi sama gua suka musik, wajib banget subscribe dulu guys ya. Jadi hari ini, sesuai dengan judul thumbnail, gue akan ngebahas tentang janjinya Mike Shinoda. Linkin Park katanya bakalan balik lagi konser di Indonesia nih guys ya. Untuk itu, nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi, tapi kita langsung ke infonya. Let's go! Linkin Park berhasil menyelesaikan malam panjang di Jakarta dengan konser From Zero World Tour mereka pekan lalu guys ya. Aksi mereka membayar rindu penonton yang girang banget karena Jakarta jadi satu-satunya kota yang didatangi oleh Linkin Park di Asia Tenggara ini guys. Yap, gak cuma seneng gitu aja, penonton juga puas banget dengan sajian gahar aksi panggung Linkin Park, lighting, sampai sound yang terdengar clean banget. Momen yang bakal diingat terus oleh penonton khususnya masyarakat Indonesia dan Jakarta tentunya adalah janjinya Mike Shinoda yang bakal balik lagi bareng Linkin Park untuk show atau live perform kembali di Indonesia guys ya. So, kalau lo nggak percaya, ini kata-kata Mike Shinoda. Malam ini luar biasa banget dan ini adalah pertunjukan terakhir menutup rangkaian konser di Asia. Setelah ini kami bakal pulang dan istirahat sejenak. Tapi malam ini kalian sangat luar biasa. Kami akan kembali lagi secepatnya. Tegasnya Mike Shinoda, jadi pentolannya Linkin Park yang berada di atas panggung pada saat minggu kemarin guys. Yap, kalimat ini disampaikan Mike Shinoda jelang lagu penutup Linkin Park. Mike juga langsung melantunkan Bleed It Out sambil memainkan gitarnya nih guys. Deretan lagu-lagu pada bagian encore juga membawa penonton bernostalgia, mengingat momen pertemuan mereka secara langsung pada 2004 dan 2011 di Jakarta yang lalu guys. Meskipun kali ini nggak ada Chester Bennington, Brett Delson, dan Rob Bourdon, Linkin Park tetap gahar dan Mike Shinoda meminta penonton untuk mengapresiasi Emily Armstrong dan Colin Brittain sebagai keluarga barunya Linkin Park guys. So, jadi menurut kalian gimana? Jadi Mike Shinoda janji bakalan balik lagi untuk perform di Indonesia mungkin tahun depan, entah kapan gitu ya. Tapi yang pasti sih dia menjanjikan yang nggak akan selama kemarin itu ya, karena kemarin itu kan memang terjeda karena kematian sang vokalis legendnya mereka ya, Chester B ya. Jadi balik lagi nih. Karena berhubung gue jujur aja, gue nggak datang. Aduh, gue nggak datang banget di konsernya Linkin Park kemarin. Ya jadi gimana ya guys ya, gue udah pernah bilang, ya gue juga belum tahu antara datang apa nggak. Karena gue udah nonton Green Day sebelumnya dan hari Minggunya gue ternyata ada kerjaan guys. Jadi nggak bisa gue tinggalin. Jadi gue pengen tahu nih, kalau memang kalian berkenan, tulis di kolom komentar. Ceritain kalau yang datang nonton ya. Nah, yang datang nonton, gimana suasananya, gimana crowdednya, cara kerennya, gimana
Pokoknya situasinya dah tulis aja di kolom komentar bawah guys ya. Dan yang gue simak dari sosial media, memang acaranya keren mampus cok. Sayang banget gue nggak bisa datang sih. Lightingnya gue lihat juga keren banget, yang mereka pada share di sosial media. Ya udah gitu, aksinya Emily Armstrong bisa dibilang, wah gue bilang keren. Karena ya sesuai dengan prediksi gue, bawain 24 lagu dan itu full mereka bawakan ya. Jadi ya terbayar lah dengan harga tiket yang pada saat mereka perform itu paginya masih terjual guys, dan itu belum sold out. Jadi memang gokil banget ya, mungkin karena harganya lumayan mahal, jadi sampai hari H-nya itu masih ready dan masih bisa lu beli sebenarnya. Intinya ya mungkin 3 jam sebelum mereka perform mungkin udah ditutup ya apa gimana gue nggak tahu. Tapi intinya dari pagi tuh masih ready banget tiketnya dan masih terjual banget sesuai dengan yang udah gue infoin kemarin-kemarin gitu. Tapi balik lagi emang gokil parah. Bahkan Iwan Fals aja sampai nonton sama istrinya guys, gue liat di sosial media. Wah keren, Om Iwan Fals suka juga ya sama Linkin Park. Mungkin dia penasaran dengan karakternya Emily Armstrong yang menggantikan sosok mendiang Chester B di atas panggung gitu. Jadi ya udahlah, dan aksinya memang keren mampus cok. Gila sih. Udah gitu visualnya keren banget. Gue lihat aja dari sosial media ya, visualnya keren banget. Dan soundnya yang pasti sih, gue biasanya kalau nonton musik internasional itu sound yang paling utama ya. Jadi kadang-kadang memang pembeda kita nonton band lokal sama luar ya dari sound ya, karena mereka memang soundnya tuh gue nggak tahu ya, keren banget sih. Udah gitu di GBK juga ya kan, luas banget, panggungnya juga. Gue rasa panggungnya ya gue nggak tahu ya, panggungnya lebih gede dari yang Revel Entertainment ngadain buat Green Day apa enggak. Gue rasa kayaknya panggungnya lebih gedean Linkin Park, soalnya dari venue acaranya juga di GBK kan lebih luas ya kan guys. Jadi gue rasa sih lebih megah ya, soalnya visualnya juga gue lihat di panggungnya Linkin Park tuh lebih gila sih. Gue bilang lightingnya tuh dapet banget, apalagi kan memang dia juga di konser sebelumnya di negara-negara lain juga udah ngasih unjuk nih bahwa memang visual yang ditampilkan Linkin Park tuh dari segi lighting sama visual yang lainnya di atas panggung tuh luar biasa ya. Apalagi kan ya new era ya, sampai si Mike Shinoda aja bilang ini ya new era, Linkin Park new era. Dan dia bilang yang tadi udah gue sampaikan juga, kalian wajib mengapresiasi keluarga barunya mereka, Emily Armstrong sama Colin Brittain ya. Jadi memang kalau gue pribadi sih memang nggak ada masalah ya kalau dengan hadirnya Emily Armstrong menggantikan sosok Chester B. Bukan menggantikan perannya aja di atas panggung, karena memang Chester balik lagi tidak akan tergantikan guys oleh siapapun, ingat. Jadi balik lagi, Linkin Park tuh dengan full powernya Emily, gue bilang wah gila, nyanyinya keren mampus men. Ya walaupun ya sorry ya kalau misalnya memang dia bawain lagu-lagunya yang dibawakan sama Chester tuh agak sedikit menakutkan ya. Maksudnya ngeri nggak nyampe. Gue kadang-kadang kalau lihat Emily Armstrong tuh kayak aduh nyampe nggak sini gitu. Ternyata memang ya udah dengan alanya dia, dengan chordnya dia. Jadi dia itu tidak menyanyikan dengan chordnya Chester B ya. Jadi kalau misalnya orang ngotot dengan chordnya Chester B menyanyikan lagu Linkin Park itu bodoh guys, gue bilang gitu. Kayak mungkin Ivo Rosario maksain dengan chordnya Chester B, mungkin ya udah bakal fatal sih. Apalagi Scream udah gitu langsung rubahnya cepet banget, ngerubah dari Scream ke Clean-nya itu cepet banget, dan suara merdunya itu luar biasa sih kalau Chester B ya, kita bahas dikit ya. Tapi kalau misalnya Emily nyontohin dengan karakternya dia dengan chordnya Chester B, gue rasa nggak akan bisa men, karena Chester B itu chordnya tinggi banget sih. Makanya ya kalau kalian bisa lihat di YouTube pun tayangannya, Emily itu main aman aja sih gue rasa. Jadi memang 24 lagu tuh nggak mudah dan itu luar biasa sulit ya kan, apalagi dia seorang cewek baru bergabung pula di Linkin Park. Jadi memang tanggung jawabnya luar biasa dan mengemban menyanyikan lagu dari seorang legend Chester B yang wah susah banget men cara nyanyinya men, dan itu nggak semua orang bisa sih gitu. Jadi menurut gue luar biasa, 24 lagu dibawakan full power oleh si Emily Armstrong, dan gua rasa ya inilah pembuktiannya bahwa memang From Zero layak sih gua rasa buat memang jadi albumnya Linkin Park yang
harus kalian dengerin gitu. Soalnya memang gue lihat kalau dia gini ya, kalau gue lihat ya, dia bawain lagunya From Zero, udah pasti kan tuh karakternya ditujukan buat Emily Armstrong. Itu aman banget. Dan emang karakternya pas banget. Linkin Park New Era-nya kerasa banget. Walaupun sebagian besar orang yang suka Chester B mungkin gak akan suka ya. Gue juga gak tahu itu persepsi mereka sih, terserah ya. Dengan karakternya Emily dan di albumnya From Zero. Karena mungkin bagi mereka, ya Chester B memang luar biasa ya. Gue juga sependapat sih kalau misalnya Chester B itu memang luar biasa. Tapi balik lagi ya, come on, mau nyampe kapan men? Jadi kalau misalnya lu cuman berlarut-larut di situ, ya kasihan Linkin Park-nya. Jadi ya itu sih terserah, itu dari sebagian fansnya, fanatiknya Chester aja gitu. Jadi kalau misalnya yang nggak pun masih banyak kok. Intinya gini sih, Linkin Park masih bisa berkarya lagi, masih bisa nulis lagu lagi, masih bisa menghadirkan karya, dan mereka masih enjoy perform dan membuat mereka bahagia. Intinya sih itu menurut gue sih. Jadi gue bakal menantikan ya, karena gue belum nonton nih. Gue salah seorang yang belum nonton Linkin Park perform yang New Era ya. Maupun yang lama juga gue belum sempet nonton tuh, sial banget emang. Jadi gue menantikan dia, mungkin kalau memangnya tahun depan ada, gue ada rezeki, ada waktunya juga, gue berharap bisa nonton sih. Karena ya gue kenapa gak nonton ya, karena ada kerjaan juga cuy. Udah gitu karena gue udah lihat Green Day juga. Tapi lebih gokilnya lagi, gue bahas sedikit ya, melenceng dikit gak apa-apa ya, tentang Green Day ya. Jadi aneh banget men, semua profesional kamera tidak bisa masuk ya. Memang gue tahu peraturannya Revel selalu gitu, tapi ini kamera pocket pun nggak bisa masuk cok. Kamera pocket, GoPro itu bener-bener nggak bisa masuk di konsernya Green Day. Gue nggak tahu ya kalau di konsernya Linkin Park kamera pocket ataupun GoPro bisa masuk apa enggak. Dan itu menurut gue sih amat sangat merugikan ya. Maksudnya gini loh, ya gue datang udah beli tiket, maksudnya tuh ya udah, yang penting gue nggak bawa kayak mirrorless, DSLR, itu udah aman menurut gue. Kalau cuman kamera pocket, kenapa nggak bisa masuk juga gitu? Dengan peraturannya amat sulit. Udah gitu atribut punk di Green Day itu bener-bener nggak bisa masuk ya. Serba spike apa nggak bisa masuk ya. Udahlah, itu gue hanya bahas dikit aja gitu. Balik lagi ke Linkin Park ya, gue nggak tahu ya kalau Linkin Park. Mungkin bisa bantu gue tulis di kolom komentar peraturannya Linkin Park tuh apakah seketat dengan yang tetangga sebelah kemarin ngadain Green Day gitu. Kalau itu ketat banget cok, bahkan kamera pocket sama GoPro pun nggak bisa masuk gitu. Kalau yang sebelum-sebelumnya yang kayak Bring Me The Horizon masih bisa masuk, cuman nggak pakai tongkatnya ya. Kalau action cam gitu ya, jadi aman-aman aja sih, masih bisa buat vlogging dan yang lain-lainnya ya. Menurut gue itu peraturan yang ada merugikan, ada enggaknya juga sih. Tapi itu kan hak pribadi kita ya, maksudnya gitu. Kadang-kadang orang juga ada yang merasa, lu nonton konser ngapain sih pada megangin handphone? Ya udah, itu hak pribadi kita, kasar kata. Lu kalau memang nggak mau seperti itu, ya udah lu nonton aja. Jadi nggak usah memperdulikan hal seperti itu, nggak usah harus kayak crowdednya di luar negeri gitu. Kadang-kadang orang kan ada yang pengen mengabadikan momen gitu kan, ngerekam. Tapi kan kadang-kadang kita pengen gunain kamera yang lebih profesional buat hasil yang lebih baik, dan itu tidak bisa ya guys ya di konsernya Green Day kemarin guys ya. Mungkin kalau Linkin Park gue nggak tahu, mungkin kalau ada yang bisa menginfokan yang nonton kemarin, tulis di kolom komentar. Gue pengen tahu, balik lagi gue pengen tahu gimana rasanya lu nonton Linkin Park, suasananya. Udah gitu gimana pendapat kalian tentang Emily Armstrong yang kalian tonton secara live? Kalau biasanya kalian cuman berkomentar, kayaknya kurang bagus gini, karena lu belum nonton live-nya. Gue pun hanya nonton di sosial media doang, gue nggak nonton live-nya. Kalau lu udah nonton live-nya, itu menurut gue pembuktian terbesar men. Jadi orang live bagus apa enggak ya lu nonton live-nya, bukan hanya di sosial media. Menurut gue sih kayak gitu ya. Tulis di kolom komentar guys pendapat kalian. Intinya gue cuma pengen tahu itu, kalau memang komentar kalian keren-keren, gue akan angkat lagi, gue akan bikinin video lagi gitu. Jadi please, fansnya Linkin Park kumpul di bawah buat ngasih komentar kalian kalau memang berkenan ya, tentang gimana rasanya hadir di konsernya Linkin Park dan lihat Emily Armstrong live perform di depan muka lu secara langsung gitu kan. Dan lu bisa masuk, aksesnya gimana, mudah apa enggak bawa kamera
profesional atau semi profesional. Kalau kamera profesional gue nggak tahu ya, nggak di semua konser bisa. Kayak contohnya Pocket Camera maupun GoPro, bisa nggak tulis di kolom komentar bawah guys kalau memang berkenan guys ya. Oke, jadi mungkin infonya sampai sini aja, nggak usah panjang lebar. Gue hanya pengen memberi info aja bahwa Maxine udah berjanji Linkin Park katanya bakal balik lagi konser di Indonesia atau di Jakarta. Tapi itu balik lagi tergantung promotor yang ngadain, karena memang nggak mudah dan nggak murah guys ya. Gitu. Jadi thank you banget yang udah nonton dari awal sampai terakhir. Gua ngoceh dan ngedongeng hari ini nggak di skip. Thank you banget guys. Untuk yang masih ngedukung channel ini juga gua thank you banget. Yang belum ngedukung wajib dukung channel ini. Cara gimana? Cukup simpel guys. Cukup lu like, comment, subscribe. Jangan lupa di share. Kita bangun channel ini bisa lebih berkembang di kemudian hari nanti. Ingat, kalau lu satu frekuensi sama gua, suka musik dan entertain yang lain, wajib subscribe dulu di bawah guys ya. Kita ketemu di episode musik selanjutnya. Gua Leo pamit. See you in the next video. Bye-bye.